Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Rafa di channel Andromeda. Dan ya, pada video kali ini adalah waktunya segmen horor. Ya, jadi pada pertemuan kali ini atau pada video kali ini gue akan bahas horor, yaitu tentang makhluk mitologi asal Jepang yang terkenal akan budaya animenya, salah satunya yang banyak dikenal oleh masyarakat dunia, yaitu anime pas dari Jepang. Itu dia budaya yang bagus, terkenal akan anime, dan juga banyak robot-robot asal Jepang atau perusahaan asal Jepang di Indonesia yang banyak yang tersebar di Indonesia. Ya, tak lepas dari itu, Jepang juga mempunyai makhluk mitologi yang sangat menakutkan. Dan kita langsung aja masuk. Yang pertama adalah Akoro Kamui atau gurita pemangsa manusia. Di beberapa kebudayaan Jepang, Akoro Kamui dianggap sebagai monster yang menyusahkan. Monster ini berbentuk gurita raksasa seperti crane dalam mitologi Eropa. Mereka kerap sekali menyerang laut yang akan mencari ikan dengan panjang hingga mencapai 200 meter. Wow, bisa dibayangkan oleh kalian ada seekor gurita yang panjangnya monster gurita besar yang sampai 200 meter. Pasti itu sangat amat menyusahkan pada zamannya. Mungkin pada zaman dulu ada gurita 200 sebesar panjangnya 200 meter, itu pasti sangat mengganggu banget bagi nelayan ya. Pasti bagi nelayan ya, yang zaman dulu pasti kapalnya tuh masih kayu kecil. Menghadapi seekor gurita mencapai 200 meter itu pasti hal yang sulit. Namun jika makhluk mitologi ini ada pada zaman milenial atau pada zaman yang kita tinggali sekarang nih, dan zaman modern, pasti gurita sepanjang 200 meter atau yang panjang 200 meter pasti bisa sangat mudah dikalahkan oleh manusia. Apalagi di Jepang dengan 200 meter pasti sudah ada banyak penelitian di masa modern. Mungkin makhluk mitologi ini ada pada zaman dahulu. Alam. Jadi Kamui dan akan dengan mudah mengguling kapal dan memakan manusia yang ada sekapal. Dan kita langsung saja masuk yang nomor 2, ada Yuki Onna, wanita salju. Makhluk mitologi di Jepang ini salah satu dikenal dengan Yuki Onna atau wanita salju. Beberapa daerah di Jepang memiliki banyak versi wanita dengan kulit putih salju ini. Namun versi yang paling dipercaya masyarakat Jepang mengatakan jika Yuki Onna memiliki tinggi 3 meter. Yuki Onna selalu muncul di daerah yang tenang dan sepi, dipenuhi salju. Yuki Onna suka sekali membuat manusia menjadi beku. Setelah membeku manusia, dia akan menisap jiwa yang korbannya tidak berguna. Ya, kalian bisa bayangkan ada wanita putih banget, pucat, terus tinggi 3 meter, creepy way. Dan lagi main rumahnya kayak model Jepang gitu. Terus kalian dari taman kalian, di rumah kalian ada Yuki Onna lewat, 3 meter bro, dan lebihin pagar kalian. Pasti mungkin apa kalian melakukan, atau lari atau apa ya. Jadi makhluk mitologi Yuki Onna, walau alam, gua nggak tahu apakah dia ada atau tidak ya. Jadi ya, biasanya gue kalau baca cerita ini gue bisa menguak misteri atau mitologi gitu ya. Jadi kalau makhluk mitologi ini gue nggak tahu ya. Jadi kalau untuk membuktikan sebuah
Nah itu makhluk mitologi itu banyak, jadi agak-agak sulit, jadi kita ngomonginnya itu di akhir video aja. Jadi jangan di close dulu videonya, jangan langsung ditutup videonya, karena dia di akhir video gua ada penjelasan mungkin ya, penjelasan gua tentang ini apa namanya, makhluk mitologi asal Jepang. Jadi kita langsung masuk aja ke nomor 3, ada Yata no Orochi, naga berkepala 8. Yamata no Orochi adalah monster raksasa yang berbentuk naga dengan tubuh yang sangat besar hingga mampu menutupi 8 lembah. Yamato mempunyai ciri-ciri 8 kepala dan 8 ekor. Dikatakan setiap tahunnya Yamato akan meminta persembahan berupa gadis dan beberapa warga. Jika persembahannya tidak diberikan, Yamato akan memberikan bencana kepada penduduk Jepang. Monster ini bisa membuat seluruh kota porak-poranda dalam sekali kibasan ekor. Ya, literally naga berkepala 8 ekor 8. Ya, it's creepy boy. Jadi langsung aja ke nomor 4, ada Mikoshi Yundo, monster berwujud biksu. Monster ini mempunyai bentuk yang lucu. Mikoshi Yundo memiliki wujud seperti biksu, wajah imut, kepala pelontos, membuat orang tersenyum-senyum. Namun di balik kelucuan atau kecutan itu, siapa sangka dia ada monster mematikan, monster haus darah yang bukan monster roh jahat. Dia adalah roh jahat yang masuk ke dalam tubuh biksu penjelajah sampai akhirnya biksu meninggal dunia dan ia menguasai tubuh dengan penyandungan sembunyi. Makhluk mitologi Jepang Mikoshi Yundo kerap membuat orang yang bertemu mendengarnya meninggal dunia. Literally roh jahat lah itu ya. Dan kita masuk ke nomor yang terakhir, nomor 5, itu ada monster penjaga Otoshi monster penjaga Otoroshi adalah monster yang berbentuk kepala dengan mata yang mengerikan. Jika di Indonesia mungkin ya kunyang di Kalimantan, di Jepang Otoroshi digunakan sebagai ukiran kayu yang terdapat di beberapa kuil. Fungsinya untuk menjaga kuil dari kejahatan siapa saja. Ya, jadi ya yang boleh gue jelaskan tadi. Saatnya break time ya, kita agak sedikit ungkap. Mungkin kalau menurut gue, kalau pendapat gue pribadi, kalau masuk masalah masalah benar apa namanya tuh ya, makhluk mitologi. Masalah makhluk mitologi ini menurut gue agak susah ya, soalnya dia tuh tinggal di zaman dulu ya. Kalau mungkin ya, karena harus ada foto berkas sejarah gitu kan ya. Untuk mitologi itu biasanya ada yang enggak ya. Tapi mungkin di zaman dulu mungkin ya, gue yakin di zaman dulu mungkin beberapa ada gitu ya. Ada di sini juga dikatakan, tadi gue katakan ada gurita panjangnya 200 meter. Mungkin kalau pada zaman dinosaurus atau pada jabat megalodon, mungkin gurita bisa sebesar itu ya, 200 meter mungkin ya. Megalodon aja bisa sebesar kapal. Dia bisa makan kapal tuh sekali gigit aja bisa makan bulat-bulat ya, bisa mempas megalodon gitu. Mungkin pada zaman megalodon mungkin gurita itu sangat panjang 200 meter mungkin ada ya, mungkin ya. Gua nggak tahu juga, walau lah ya. Jadi kalau dan Iguana ya kan, Iguana wanita itu ya tingginya 3 meter, itu gua nggak tahu dah itu. Aduh, bukan ada si creepy itu kan ya. Dan juga belum ada, kalau ada bukti atau foto tanpa editan ya, foto tanpa editan yang menjelaskan keberadaan makhluk-makhluk mitologi yang gua sebutin ini, bisa dikirim ke email gua taruh linknya di deskripsi atau komen ya. Komen nggak bisa sih ya, atau kirim foto atau video tentang
makhluk-makhluk mitologi yang gue sebutin ini, atau makhluk-makhluk mitologi Jepang atau makhluk mitologi dunia mana yang penampakannya itu ada dan tanpa ada rekayasa Photoshop ya, tanpa ada rekayasa tangan manusia aja gitu yang biar terus ini ada ada alien pada hutan gitu kan, what the hell man. Ya mungkin itu bisa kiriman gua, kita bisa break the mystery ini, bisa kita buka misteri ini, pecahkan misteri ini bareng-bareng. Karena untuk memecahkan sebuah misteri kayak makhluk mitologi itu agak susah ya, agak susah gitu, karena harus ada waktu ekspedisi eksplorasi tempatnya gitu, terakhir kali muncul atau di mana di biasanya ada gitu kan ya, agak susah gitu. Jadi kalau ada yang ini apa namanya, kalau ada yang ada bukti foto atau video tentang makhluk mitologi yang penampakannya ada, kalian bisa komen di bawah, bisa komen ya, komen gua ada tuh, komen terus kirimin ke email gua, link ada di deskripsi. Terus kita masuk ke yang mungkin yang pernah ada penampakan itu naga ya, masalah naga yang ada naga berkepala 8. Mungkin kalau dikatakan dari bacaan dari teks di sini atau dari teks yang gue lihat di internet atau lihat gue di internet, ini sepertinya kalau dari kata-katanya atau dari foto-fotonya kayaknya sih itu cuman mitos masyarakat ya. Mitologi itu mitos masyarakat yang berkembang mitos yang berkembang di masyarakat gitu. Tapi siapa sangka mitos itu ada yang benar gitu, ada yang benar, ada yang salah gitu. Kalau masalah naga itu mungkin di zaman dulu mungkin ada ya, gue nggak tahu. Harus ada bukti otentik gitu, ada naga gitu, ada bukti yang valid bahwa naga itu ada gitu kan. Ya ada biasa ada masih perdebatan gitu kan, karena naga itu ada apa enggak gitu. Kalau menurut gua, pendapat gua, naga apa enggak, ada apa enggak. Kalau dari tim Scrolls of the Truth mengatakan bentar, masih bingung ada apa enggak ya naga itu, masih 50-50 sih, antara ada apa enggak. Kalau dari tim Scrolls of the Truth sih ada bingung. Jadi iya, itu masa naga ya, itu masih butuh bukti otentik gitu, masih mencari bukti ya bahwa naga itu ada apa enggak gitu. Kalau gue sih lebih condong kayaknya sih ada, mungkin ya zaman dulu mungkin gitu. Kalau yang keempat ini monster baju biksu, literally dia roh jahat gitu. Bahkan bukan Mikoshi Yundo doang namanya yang banyak di roh jahat, mungkin banyak di Indonesia juga roh jahat, ada banyak gitu yang ngerasukin manusia gitu kan, kayak serupa kayak manusia itu dikendalikan oleh roh jahat gitu, udah banyak gitu. Ini salah satu mitos yang benar, ini ada nih benar, tapi ya benar ada roh jahat gitu. Salah satu mitos yang benar ada, bahkan bukan di Jepang aja, di Indonesia mungkin ada gitu kan, kayak orang dikendalin sama roh jahat gitu buat nyari persembahan biar dia tambah kuat. Terus orangnya tuh kurang sama yang di atas, kurang dekat sama yang di atas, udah diturutin terus udah tambah kuat, dan manusianya pun itu udah nggak kuat nahan itu makhluk di dalam tubuhnya, literally kesadarannya kalah gitu kan sama makhluknya di dalamnya gitu. Jadinya ya makhluk itu mengendalikan tubuhnya gitu kan, serem juga sih. Jadi serem juga kalau buat yang nomor 4 sih ya itu ya, banyak yang di atas ya, terus kelima monster penjaga, mungkin ada kayak simbol juga nih mungkin ya, monster penjaga ini kayak simbol keberuntungan mungkin ya. Ini gua nggak tahu, ini soalnya budaya Jepang, gua nggak mau break budaya orang, negara orang, gua break budaya orang gitu kan, main jelek gitu kan. Aduh, mana sih kan. Oke, itu aja yang dapat gue sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau gue menjelaskannya masih kecepatan atau apa, mungkin mudah-mudahan kalian bisa mendapat intinya. Dan juga kalau ada penjelasan terakhir di akhir penjelasan gue tentang break the
ngebongkar makhluk mitologi ini ada salahnya, mohon maafkan. Kali ini makhluk mitologi itu masih itu ya, mitos dari budaya Jepang itu. Makhluk ini ada, kalau gak ada kesalahan sampaikan masih atau gak salah ngomong kata-kata dalam mengomentari ini itu ya kan, ini mitologi karena ini budaya. Gue ngeri juga sih ya gue komen gitu ya. Jadi mungkin gue ingin sampaikan, pada saat kata mohon maafkan. Jadi jangan lupa kalau kalian suka dalam video ini jadi like dan subscribe itu gratis. Kalau kalian udah subscribe, kalian bisa pencet tombol bel dan aktifkan semua pemberitahuan dari channel ini biar gue update video kalian gak ketinggalan, langsung udah dapat notifikasi dari email kalian. Kalau email kalian connect ke HP, udah kalian langsung dapat notifikasi dari HP kalian gitu kan. Jadi mungkin itu aja yang gue sampaikan. Sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep respect and happy dan ya main terus. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.